Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen penting dari pengembangan kurikulum. Proses evaluasi merupakan kegiatan yang mutlak perlu dilakukan pada setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Demikian halnya pada proses pengembangan kurikulum, maka evaluasi terhadap kurikulum baik sebelum maupun setelah dilaksanakan merupakan elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Secara sederhana, Ansyar mengungkapkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui apakah tujuan kurikulum dan pembelajaran sudah tercapai. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut berkaitan dengan pertimbangan kualitas dan tujuan pembelajaran sebagai kriteria keberhasilan pendidikan. Dengan demikian, secara ideal, evaluasi merupakan upaya untuk menilai hasil implementasi kurikulum, yaitu apakah peserta didik telah memenuhi kriteria atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen evaluasi kurikulum atau aspek yang dinilai dalam evaluasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi perencanaan kurikulum. Evaluasi perencanaan kurikulum meliputi tiga aspek. Yang pertama, A. Penentuan tujuan, desain, skopi, dan sekuen isi. B. Perencanaan pengalaman pembelajaran. C. Pengorganisasian perencanaan kurikulum. Evaluasi hasil perencanaan kurikulum yaitu dirumuskan 3 prosedur yang dapat diterapkan secara efektif, yaitu A. Penilaian kemajuan peserta didik, B. Mengikuti kegiatan belajar peserta didik, C. Mempelajari pendapat mengenai peserta didik, D. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara kooperatif. 2. Evaluasi pelaksanaan kurikulum, yaitu melalui proses yang panjang dan sangat kompleks, tidak akan mempunyai arti dalam sistem pendidikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan dalam praktek pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, muncullah ide baru mengenai kurikulum seperti belajar inquiry, kurikulum, dan pembelajaran. Akibatnya, timbul berbagai pengembangan kurikulum, tetapi sedikit sekali perhatian terhadap evaluasi. Hasil evaluasi kurikulum bermanfaat juga untuk memprediksi kebutuhan masyarakat masa depan berdasarkan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Ini sangat penting dilakukan sebagai dasar penentuan arah pengembangan kurikulum ke depan. Aspek kurikulum yang dinilai atau dievaluasi dapat secara keseluruhan komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi atau bahan, organisasi, strategi evaluasi, atau sebagian komponen yang dibutuhkan dalam. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dimaksudkan tidak hanya berupa untuk menilai kurikulum setelah kurikulum tersebut dilaksanakan, tetapi sejak tahap perencanaan kurikulum tersebut. Untuk mencapai hasil yang maksimal, evaluasi harus bersandar pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pelaksanaan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan atau tidak dilakukan secara insidental. Yang kedua, komprehensif, yaitu proses evaluasi harus dilaksanakan secara menyeluruh atau tidak terpisah-pisah. Yang ketiga, adil dan objektif, yaitu proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil, seimbang antara teori dan praktek, proses dan hasil, serta dimensi-dimensi kurikulum itu sendiri. Demikian juga guru harus memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta didik, bertindak secara objektif, menilai apa adanya sesuai dengan fakta yang ada, serta sesuai dengan kemampuan peserta didik atau tanpa pilih kasih. Yang keempat, komprehensif, yaitu kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerjasama dengan semua pihak terkait, mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, hingga peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak dapat menerima keputusan evaluasi kurikulum serta merasa terlibat dalam proses evaluasi kurikulum. Selanjutnya yaitu model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada measurement. Untuk mendapatkan data yang akurat,
pengukuran atau measurement adalah alternatif yang dianggap paling tepat. Jika dibandingkan dengan jenis evaluasi lainnya, hasil belajar siswa yang dituangkan dalam bentuk angka lebih banyak dilakukan melalui measurement. Contoh lain dari kegiatan pengukuran misalnya untuk seleksi siswa, atau membandingkan dua jenis metode mengajar terhadap hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Pengukuran merupakan salah satu alat dalam kegiatan evaluasi, tapi bukan pengganti. Yang kedua yaitu kongruen. Model evaluasi kongruen adalah upaya mencari kesesuaian antara tujuan program pendidikan dengan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Hasil dari evaluasi model kongruen bisa dijadikan masukan untuk perbaikan program pengembangan kurikulum selanjutnya, misalnya penyempurnaan dalam kegiatan pembelajaran bimbingan terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu illumination. Evaluasi model illumination didasarkan pada upaya mencari data untuk pelaksanaan program. Selama program dilaksanakan, mungkin saja terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaannya, seperti faktor lingkungan dan lain sebagainya. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh data mengenai kelebihan dan kelemahan program. Yang keempat yaitu model CHIP. Tujuan dari evaluasi model CHIP ini mengarah pada seluruh aspek yang terlibat dalam program pendidikan, mulai dari karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan, isi, peralatan, sarana, dan prasarana yang digunakan. Hasil dari evaluasi model ini antara lain tergabungkan dari kinerja setiap program. Tentang beberapa model evaluasi kurikulum yang dapat dijadikan pertimbangan pemilihan model dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan pada teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Nah, jadi tes psikologis atau tes psikometrik umumnya itu mempunyai dua bentuk, yaitu tes inteligensi yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bawaan dan tes hasil belajar untuk mengukur perilaku skolastik. Next, selanjutnya nomor 2, evaluasi model objektif. Terdapat dua perbedaan model objektif dengan model komparatif. Yang pertama, dalam model objektif, evaluasi adalah bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi sumatif. Lalu yang kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lainnya, tetapi diukur dengan seperangkat objektif atau tujuan khusus. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa akan tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, nomor 3, model campuran multivariasi. Jadi model ini merupakan strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari dua pendekatan tersebut, atau comparative approach dan model Taylor dan model Bloom. Strategi ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan dapat mengukur secara bersamaan keberhasilan tiap kurikulum berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum tersebut.